Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Saat wabah COVID-19 melanda, masyarakat diharapkan di rumah saja. Proses belajar, bekerja, dan beribadah diharapkan dilakukan di rumah. Dampaknya, penggunaan listrik di rumah menjadi melonjak. Ketika tagihan listrik muncul, masyarakat panik. Bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan? Apa yang dilakukan PLN untuk ikut menangani dampak COVID-19? Kita telah terhubung dengan GM PT PLN Unit Induk Distribusi atau UID Bali, Inyoman Suarjoni Astawa. Om Swastiastu, selamat malam Pak Nyoman, Joni. Om Swastiastu, selamat malam Mas Carang, selamat malam pemirsa Bali TV semua. Iya, Pak Nyoman, ini bagaimana kondisi pelanggan PLN khususnya di Bali saat wabah COVID-19? Ya, memang kalau kita melihat dampak COVID-19 ini di Bali khususnya karena kita tahu pariwisata sangat terdampak dengan adanya wabah COVID-19 ini. Dan kita melihat bahwa penjualan PLN Bali itu sejak bulan Maret sampai sekarang terus mengalami penurunan. Kalau kita melihat khusus bulan April saja, di mana kita tahu sejak akhir Maret setelah nyepi itu relatif hampir seluruh hotel, restoran, dan juga mal sudah mulai tutup. Secara rata-rata bulan April itu penjualan kami turun hampir 21%. Bisa dikatakan ini ada dampak yang diakibatkan ketika pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, bagaimana mengidentifikasi pelanggan yang terdampak COVID-19? Tentunya ada skema untuk mereka yang terdampak. Ya, memang kalau kita melihat seperti saya sampaikan tadi, yang paling terdampak kita sebagai provinsi yang sangat mengandalkan industri pariwisata. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka industri pariwisata yang paling terdampak, sehingga kita melihat hampir seluruh hotel tutup karena tidak ada tamu. Kemudian tentunya industri penunjang pariwisata pun juga semua akan terdampak. Nah, kalau kita melihat dari sisi pemakaian energinya, memang yang paling besar terdampak adalah pelanggan-pelanggan bisnis kami, di mana penurunannya itu hampir di atas 20%. Kemudian juga pemerintah, karena kita tahu sejak Maret sudah mulai work from home, hampir seluruh kantor-kantor pelayanan dan pemerintah daerah, dan juga industri. Tetapi memang ada kenaikan di sisi rumah tangga, seperti yang Pak Karang sampaikan tadi, bahwa sejak awal Maret sekolah sudah mulai diliburkan, anak-anak disuruh belajar dari rumah, dan sebagian besar kita juga work from home. Jadi rumah yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Baik. Pak Nyoman, tadi Bapak mengatakan bahwa pelanggan rumah tangga justru mengalami kenaikan. Ini beberapa waktu lalu juga sempat kita baca informasinya, kemudian banyak sekali masyarakat yang mungkin sangat terkejut dengan kenaikan tagihan listrik selama masa pandemi. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada pelanggan, khususnya bagi rumah tangga ini, agar tidak kaget atau tidak panik ketika tagihannya naik ini, Pak? Baik, jadi sebelumnya kami mohon maaf apabila pelanggan banyak merasa kecewa, banyak merasa marah dengan kenaikan rekening tiba-tiba yang pelanggan merasakan tidak normal, khususnya rekening tagihan bulan Mei. Jadi saya bisa cerita kenapa itu terjadi. Kita tahu pada akhir Februari ketika status siaga COVID-19 diumumkan secara nasional, kemudian bulan Maret kita sudah mulai work from home, sekolah sudah mulai tutup. Pada saat itu semua masyarakat dan kita semua sedikit panik. Kita takut bahwa apa yang terjadi Wuhan, Cina itu akan menimpa kita semua. Sehingga kita semua takut, semua kita sedikit curiga, tidak berani berdekatan dengan orang, tidak berani ketemu orang. Nah, kondisi seperti itu yang kemudian membuat PLN Pusat memutuskan untuk pada bulan Maret kami tidak melakukan pencatatan pemakaian tenaga listrik pelanggan di bulan Maret.
yang harusnya dicatat mulai tanggal 24 Maret sampai akhir bulan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan perhitungan rekening listrik pada saat itu? Maka untuk pemakaian bulan Maret, kami memakai rata-rata 3 bulan terakhir, yaitu pemakaian bulan Desember, pemakaian bulan Januari, dan Februari. Jadi ada kebijakan yang dipakai PLN untuk menghitung tarif listrik setelah bulan Maret itu? Betul, karena kami tidak mencatat pada saat itu dengan alasan petugas kami tidak kurang berani untuk datang ke rumah-rumah pelanggan. Kami juga takut, pelanggan juga takut didatangin petugas karena mungkin sama-sama khawatir tertular dan ditulari gitu kan. Nah, kemudian kami tidak mencatat dan kami gunakan rata-rata 3 bulan. Sayangnya 3 bulan rata-rata yang kami pakai adalah 3 bulan pada saat pemakaian kita normal. Belum terdampak karena COVID-19. Kami memang pada saat itu memperkirakan ada pelanggan-pelanggan rumah tangga yang pasti akan naik. Karena sebagian sudah di rumah, anak-anak sudah di rumah, bangun pagi mereka tidak ke sekolah, tapi bangun pagi mereka mungkin nonton TV atau mereka menyalakan komputer. Kemudian karena siang hari mungkin agak panas mereka di rumah, mereka menyalakan TV, kipas angin dan sebagainya. Sehingga relatif pemakaian di rumah tangga itu akan naik dibandingkan bulan-bulan. Kami pikir bahwa kenaikan mereka yang harusnya kami tagihkan, tetapi kami tagihkan normal, pelanggan tidak akan marah. Tetapi ternyata yang terjadi adalah pada saat rekening April atau pemakaian Maret keluar dengan rata-rata 3 bulan 3 bulan rata-rata sebelumnya, yaitu Desember, Januari, Februari, pelanggan sebagian besar merasa, oh saya bulan Maret ini relatif semua anak di rumah, kami juga sudah di rumah, seharusnya pemakaian saya naik. Ternyata pemakaian saya rekeningnya sama dengan bulan sebelumnya. Mereka pikir itulah pemakaian yang sesungguhnya. Mereka pikir mereka sudah berhemat. Baik. Nah, sehingga ketika bulan berikutnya, pemakaian bulan April, kami mencatat. Jadi ketahuan. Jadi ibaratnya misalkan kami sederhanakan, Desember, Januari, Februari mereka menggunakan listrik senilai 100.000 misalkan setiap bulannya. Sehingga kalau di rata-rata dalam 3 bulan maka rata-ratanya adalah 100.000. Nah pada saat bulan pemakaian Maret kami pakai rata-rata 100.000 ini. Padahal seharusnya pelanggan itu sedang naik 120.000, bahkan ada naik yang 150.000. Sehingga karena kami masih pakai tagihan rata-rata 3 bulan sebelumnya yang hanya 100.000, ada sebagian pelanggan yang kurang tagih 20.000, ada juga yang kurang tagih 50.000. Tetapi pelanggan merasa itulah pemakaian normal mereka, pemakaian rekening mereka yang sesungguhnya. Sehingga begitu April kami catat dengan kenaikan yang sama, berarti yang kemarin ngutang 20.000 ditambah dengan kenaikan sekarang 20.000, rekening mereka menjadi 140.000. Bahkan yang kalau mungkin kenaikan biasanya mereka 100.000, kemudian bulan kemarin 150.000, karena masih hutang 150.000, tahun bulan April pemakaian mereka atau rekening Mei, mereka menjadi 200.000, 2 kali lipat. Sehingga mereka merasa, wah ini ada nggak beres. Walaupun gara-gara pemakaian saya naik, gara-gara saya work from home, anak-anak juga di rumah, harusnya bulan kemarin juga naik. Bulan kemarin nggak naik kok sekarang naik. Nah itu yang kemudian pelanggan merasa, wah ada sesuatu di sini. Bahwa pemakaian saya harusnya sama kok rekeningnya naik, berarti tarifnya yang dinaikkan ini. Padahal tarif tidak naik. Tarif PLN sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang tidak pernah naik. Baik. Bagaimana dengan kenaikan yang cukup drastis yang dialami oleh pelanggan rumah tangga ini sendiri, Pak Nyoman? Ya, tadi saya sampaikan bahwa mereka kenaikan drastis ini karena mereka ada yang memang mungkin di rumahnya mereka, karena semuanya pada di rumah, anak-anak, ibu bapaknya di rumah. Ada sebenarnya pada bulan Maret itu mereka harusnya naik 20%, ada yang naik 50%. Tetapi belum saya tagihkan pada saat itu. Kemudian itu menumpuk di bulan April menjadi kenaikan mereka ada yang naik menjadi 140%, ada yang naik sampai 200% bahkan. Memang kalau melihat di data kami itu sekitar 4% pelanggan-pelanggan kami yang rekeningnya itu mengalami kenaikan di atas
120%. Akibat memang kenaikan pemakaian mereka tidak kami tagihkan di rekening bulan April. Jadi itu Pak Karang kenapa kemudian tiba-tiba naik. Jadi bukan karena tarifnya naik, tetapi karena pemakaian mereka yang belum kami tagihkan di bulan April. Jadi ketika pelanggan rumah tangga mengalami kenaikan secara drastis, itu Pak Nyoman sudah memberikan penjelasan lewat malam hari ini tentunya ya, dan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik tentunya. Sama sekali intinya. Sampai saat ini saya ulangi sejak Januari 2017 tarif listrik tidak pernah naik. Baik. Baik, banyak juga asumsi yang kemudian yang dimiliki oleh masyarakat, jangan-jangan atau tuduhan terhadap PLN melakukan subsidi silang yang dilakukan PLN secara diam-diam, Pak Nyoman? Ya, memang itu kebetulan kan bersamaan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan para 90 VA pelanggan R1 itu digratiskan, kemudian 900 VA R1 itu dapat diskon 50%, sehingga pelanggan boleh bilang mungkin ada yang merasa jangan-jangan seperti Pak Karang sampaikan, jangan-jangan tarif saya ini dinaikkan diam-diam untuk menutupi diskon maupun penggratisan pelanggan plasma VA. Sama sekali tidak. Jadi tinggal dilihat bahwa untuk pelanggan-pelanggan rumah tangga itu pemakaiannya berapa, lihatlah kemudian tarifnya berapa. Jadi kita tahu rekening itu adalah berapa jumlah pemakaian dalam KWH dikalikan dengan rupiah per KWH atau tarif yang tidak pernah naik sejak 2017. Kalau pemakaiannya naik, tentunya rekening akan naik. Jadi bukan karena rupiah per KWH tarifnya yang naik, tetapi karena pemakaian listriknya yang naik. Baik, jadi tuduhan subsidi silang yang dilakukan PLN secara diam-diam itu tidak pernah terjadi ya Pak Nyoman? Sama sekali tidak. Jadi tarif listrik itu pasti kalaupun naik itu pasti akan diumumkan, dan prosesnya kita tahu setiap kenaikan tarif listrik itu lewat skema, yaitu persetujuan dari Kementerian ESDM. Baik, bagaimana dengan pelanggan rumah tangga yang masih juga belum puas dengan apa yang mereka alami tentang kenaikan tarif dasar listrik atau kenaikan rekening bisa dikatakan atau listrik ini sendiri? Apakah PLN juga membuka posko pengaduan, Pak Nyoman, khususnya di Bali? Jadi kami membuka posko pengaduan. Jadi pengaduan bisa dilakukan melalui kontak center 123, bisa melalui website, bisa melalui juga Facebook maupun melalui Twitter. Dan semua kantor-kantor PLN selama masa COVID ini masih terbuka. Jadi saat ini pegawai kami hanya bisa kami pekerjakan dari rumah atau work from home itu hanya sekitar 55%. 45% tetap harus bekerja melayani pelanggan masyarakat. Jadi kami tetap menerima keluhan atau pengaduan masyarakat mengenai apapun juga termasuk rekening listrik ini. Dan beberapa pelanggan sudah kami datangi apabila mereka melakukan keluhan, kami dapat informasi lewat media sosial, maka kalau di situ clear ID-nya, tugas kami juga sudah mendatangi beberapa pelanggan untuk menjelaskan kenapa fenomena kenaikan rekening listrik bulan Mei itu terjadi. Dan sebagian besar atau hampir seluruh masyarakat yang kami jelaskan itu mereka menerima penjelasan kami dan mereka memahami dari hitung-hitungan yang kami berikan bahwa bukan tarifnya yang naik, tetapi karena memang pemakaian mereka yang naik, tetapi di bulan April, rekening April itu belum ditagih oleh PLN. Baik, jadi PLN sudah membuka posko pengaduan dan masyarakat yang merasa ini tidak wajar, kenaikan yang mungkin bagi mereka tidak wajar bisa memberikan keluhan atau pengaduan dan nantinya akan ditanggapi oleh pihak PLN sendiri langsung. Iya, betul Pak Karang. Jadi kami bisa lakukan langsung, bisa buka data berapa sih pemakaian mereka bulan ini, kemudian berapa tarifnya, kemudian kalau itu bagaimana menghitung rekening bulan ini, clear di situ bahwa bukan tarifnya yang naik, tetapi karena pemakaian. Ya, Pak Nyoman, apa upaya nyata yang dilakukan PLN Bali khususnya untuk ikut membantu menangani wabah COVID-19 ini sendiri, Pak Nyoman? Memang secara sosial tentunya sebagai perusahaan kami juga mempunyai kewajiban untuk juga bergerak bagaimana membantu masyarakat yang terdampak oleh wabah COVID-19 ini. Jadi sampai saat ini kami bersama-sama dengan seluruh BUMN yang di Bali,
Kebetulan jadi di Bali itu dibentuk Satgas BUMN penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali dan juga ada posko di seluruh kabupaten kota dan kami bersama-sama bersinergi dengan seluruh BUMN tersebut menyalurkan beberapa bantuan. Awalnya kami menyalurkan bantuan berupa alat kesehatan, alat pelindung diri, APD. Kemudian di akhir-akhir ini kami mulai bergerak untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terkena dampak dengan memberikan bantuan sembako. Baik, Pak Nyoman, terima kasih atas informasinya sekali lagi. Terima kasih atas waktunya Bapak Nyoman Suarjonis Astawa, GM PT PLN UID Bali. Saya Madi Sukadana Karang, pamit undur diri. Om Santi 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 Om.